Hola amigos parantos kumaha damangos. Di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita dari sebuah anime Jepang yang berjudul Akame ga Kill, yang menceritakan seorang pemuda desa yang pergi ke ibu kota untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang prajurit kerajaan. Tapi ia malah berakhir masuk ke sebuah organisasi pembunuh profesional. Gimana ya keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang movie tetangga. Bruh. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada seorang pemuda yang menyelamatkan sebuah kereta kuda yang saat itu diserang seekor naga tanah raksasa. Pria itu cukup kuat karena bisa mengalahkan si monster hanya dengan satu ayunan pedang. Dua orang yang ditolongnya berterima kasih pada pria yang lalu mengenalkan diri bernama Tatsumi. Tatsumi bilang sebentar lagi ia akan menjadi pria paling terkenal karena cita-citanya pergi ke ibu kota kerajaan yang katanya ia ingin sukses dan terkenal, yang adalah impian para setiap lelaki yang berasal dari desa. Namun dua pria itu menasehati Tatsumi kalau di ibu kota banyak monster yang lebih jahat ketimbang naga tanah yang baru saja ia kalahkan. Ternyata yang dimaksud dua orang ini adalah para manusia yang berhati iblis dan bahkan lebih kejam dari monster. Tatsumi pun lalu tiba di ibu kota dan langsung mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit. Sebenarnya ia bisa aja diterima menjadi seorang prajurit kerajaan, tapi si Tatsumi yang menyombongkan kekuatannya bilang harusnya ia langsung diangkat menjadi seorang kepala regu, yang membuatnya langsung diusir dari tempat itu. Tatsumi lalu didatangi seorang gadis bohai yang bilang ia tahu caranya agar Tatsumi bisa dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi gadis itu bilang jika ingin tahu caranya terlebih dahulu si Tatsumi harus mentraktirnya. Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah bar dan gadis itu bilang kalau mau diterima jadi prajurit, Tatsumi harus punya uang dan juga kenalan. Mendengar itu, Tatsumi pun langsung mengeluarkan sekantung besar uang yang katanya ia dapatkan dari sayembara mengalahkan para monster saat perjalanan menuju ke ibu kota. Gadis itu mengatakan kalau ia punya kenalan dan dengan uang sebanyak itu, Tatsumi bisa langsung menjadi seorang komandan. Tatsumi yang polos tanpa curiga membiarkan gadis tersebut membawa uangnya dan terus menunggu di bar hingga malam hari. Namun gadis itu tak kunjung kembali. Si Tatsumi baru sadar kalau ia baru aja ditipu setelah seorang pekerja di bar memberitahukan hal itu. Karena semua uangnya habis, Tatsumi pun terpaksa tidur di jalanan hingga tak lama ada kereta kuda yang berhenti di dekatnya. Kereta itu ditumpangi oleh seorang nona muda bernama Arya yang langsung menemui Tatsumi, dan karena Arya tahu Tatsumi sedang kesulitan, ia langsung menawarkan bantuan dengan mengajak Tatsumi tinggal di rumahnya. Tatsumi lalu ikut ke rumah besar Arya dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Dia merasa bersyukur di ibu kota masih ada orang baik seperti mereka. Tatsumi pun menceritakan maksudnya datang ke ibu kota yang katanya ia ingin sukses di militer karena ingin menyelamatkan desanya. Ayah Arya lalu memberitahu jika kerajaan mereka dikelilingi oleh tiga bangsa lain dan kalau Tatsumi berniat menjadi seorang prajurit, ia bisa aja ditempatkan di perbatasan untuk bertarung. Tapi si Tatsumi yang niatnya udah bulat tak mengkhawatirkan hal tersebut. Arya bertanya apa Tatsumi pergi dari desanya seorang diri, dan Tatsumi pun bercerita kalau sebenarnya ia pergi dengan kedua temannya yang bernama Ieyasu dan Yasuo. Sebelum pergi, kepala desa memberikan sebuah patung kecil yang ia bilang bisa menolong Tatsumi saat ia berada dalam kesulitan. Setelah meninggalkan desa, di dalam perjalanan mereka bertiga diserang gerombolan perampok yang membuat ketiganya berpisah. Tatsumi bilang ia tak mengkhawatirkan kedua temannya karena mereka itu cukup kuat, tapi Ieyasu sangat buruk dalam menentukan arah. Mendengar itu, ayah Arya bilang ia akan meminta bantuan kenalannya di militer agar mau merekrut Tatsumi. Bukan hanya itu, ia pun akan membantu mencari kedua temannya. Keesokan harinya, Tatsumi pun menemani Arya berbelanja. Ia lalu berbincang dengan pengawal Arya yang menunjukkan Tatsumi istana kerajaan mereka. Tatsumi bertanya apa di istana itu tempat tinggal Kaisar Agung yang mengatur seluruh negara. Tapi si pengawal memberitahukan sebuah rahasia jika sebenarnya sang kaisar hanyalah seorang anak-anak. Dan karena itu selama ini Perdana Menterilah yang mengatur kaisar dari balik layar. Bahkan katanya karena dialah sebab kerajaan mereka menjadi busuk, tapi Tatsumi tak boleh mengatakan apa-apa karena hal itu sangat berbahaya. Dari sana Tatsumi tahu kalau pajak besar yang dibebankan pada desanya diatur oleh si Perdana Menteri dan ia pun terlihat sangat marah.
Si pengawal lanjut menunjukkan poster buronan dari sebuah kelompok pembunuh yang bernama Night Raid, yang katanya sangat ditakuti di ibu kota kerajaan. Target mereka adalah orang-orang kaya dan para pejabat ibu kota, dan kelompok itu selalu bergerak pada malam hari. Dan benar aja, karena pada malam harinya Night Raid muncul dan langsung menghabisi orang tua Arya. Tatsumi yang merasakan hawa membunuh yang sangat besar pun keluar dari kamarnya dan melihat secara langsung para anggota Night Raid yang dengan sangat mudahnya membunuh para penjaga. Sementara Arya dibawa lari oleh salah satu pengawal ke sebuah gudang yang ada di dalam hutan. Tatsumi berhasil menyusul Arya, tapi kemudian seorang anggota Night Raid yang bernama Akame muncul di belakangnya. Tapi anehnya, Akame tak menyerang Tatsumi yang ia bilang laki-laki itu bukanlah targetnya. Akame langsung membunuh pengawal yang bersama Arya dan berniat untuk membunuh gadis muda itu juga. Tapi Tatsumi lalu melindungi Arya dan berniat berhadapan dengan Akame. Akame bilang walau Tatsumi bukan targetnya, ia akan tetap membunuh jika si Tatsumi menghalanginya. Tatsumi yang menyadari perbedaan kekuatan pun memaksa untuk melawan Akame, walau kemudian ia bisa dikalahkan dengan mudah. Beruntung tusukan Akame mengenai patung pemberian kepala desanya. Akame kemudian berniat membunuh Tatsumi, tapi ia dihentikan oleh anggota Night Raid lain yang ternyata adalah wanita yang sebelumnya membawa kabur uang Tatsumi. Ia bilang ia menyelamatkan Tatsumi untuk melunasi hutangnya. Tak hanya itu, gadis tersebut pun menunjukkan kebenaran pada Tatsumi tentang keluarga Arya, yang ternyata suka mengajak orang dari desa tinggal di rumah mereka dan lalu menyiksa mereka semua hingga tewas. Bahkan teman wanita Tatsumi yang bernama Sayo pun ditemukan di dalam gudang itu. Arya berkelit kalau ia tak tahu apa-apa tentang itu semua. Tapi ternyata Ieyasu juga dikurung di sana dan memberitahu Tatsumi kalau Arya mengajaknya dan Sayo makan di rumah keluarga mereka dan membuat keduanya pingsan. Setelah itu bahkan Arya menyiksa Sayo sampai tewas. Si Arya lalu berteriak kayak orang gila dan berkata apa yang salah dengan perbuatannya yang seorang gadis kaya menyiksa para orang udik dari desa. Saat Akame akan membunuh Arya, lagi-lagi Tatsumi menghentikannya dan ternyata kali ini karena Tatsumi ingin membunuh Arya dengan tangannya sendiri. Tatsumi pun lalu menemui Ieyasu yang sudah terluka sangat parah. Akame bilang Ieyasu sudah diracuni oleh ibu Arya dan tak mungkin bisa selamat. Benar aja, Ieyasu pun tewas setelah bercerita kalau Sayo tak pernah menyerah saat ia disiksa Arya. Dan itu membuat Sayo terlihat keren, dan karena itu juga si Ieyasu pun ingin saat terakhirnya terlihat keren seperti Sayo. Tanpa diduga, saat Tatsumi sedang bersedih atas kematian kedua temannya, wanita yang diketahui bernama Leone lalu membawa Tatsumi dan dengan sepihak memutuskan kalau mulai saat ini Tatsumi resmi bergabung dengan Night Raid. Anggota yang lain langsung menyetujui ide Leone dan membawa Tatsumi pergi ke markas rahasia mereka. Keesokan harinya, Leone pun mengenalkan Tatsumi pada para anggota Night Raid yaitu Sele, Mine, Bulat, Lubok, dan Akame. Di sana ada bos mereka juga yang langsung bertanya tentang Tatsumi dan menyuruh Akame mengumpulkan anggota lain untuk membahasnya. Si bos pun lalu dengan resmi mengajak Tatsumi bergabung. Si bos lalu menceritakan sejarah Night Raid yang ternyata dibentuk oleh pasukan revolusi anti kerajaan untuk melakukan operasi pembunuhan secara rahasia, dengan tujuan utama mereka adalah membunuh sang Perdana Menteri dan setelahnya membuat sebuah kerajaan baru tanpa korup. Mendengar itu, Tatsumi pun setuju untuk bergabung agar desanya bisa terlepas dari kejamnya sang Perdana Menteri. Saat sedang makan, bos meminta Leone memberitahukan misi selanjutnya. Leone pun menunjukkan foto dua orang pria bernama Gamal dan Orge. Gamal adalah pedagang minyak yang menyuap Orge yang adalah seorang polisi kerajaan untuk melancarkan bisnisnya. Bahkan klien yang meminta keduanya dibunuh sangat dendam karena tunangannya dijatuhi hukuman mati. Karena Orge sering berbohong dan melimpahkan kejahatan Gamal pada orang lain. Leone yang sudah memata-matai keduanya bilang jika membunuh Gamal adalah hal yang mudah. Berbeda dengan Orge yang adalah seorang polisi kerajaan karena ia selalu dikelilingi para anak buahnya dan lagi Orge mempunyai julukan si iblis karena kemampuan berpedangnya. Namun setiap libur Orge selalu pergi minum di pusat kota dan itulah kesempatan mereka.
Tapi karena poster Akame sudah tersebar di pusat kota, si bos bilang misi kali ini tak mungkin diberikan kepadanya. Leona yang tak ada di daftar buronan pun mengajukan diri karena emang anggota lain sedang melakukan rapat darurat dan tak berada di markas. Tatsumi sangat semangat ingin melakukan misi tersebut, tapi Akame menyaksikan Tatsumi bisa membunuh orang dengan dirinya yang sekarang. Namun Tatsumi meyakinkan akan membunuh targetnya karena mendengar alasan orang yang telah menyewa jasa mereka. Leone dan Akame pun langsung pergi ke tempat Gamal dan bisa membunuhnya dengan mudah, sementara Tatsumi ditugaskan membunuh Orge seorang diri. Tatsumi berhasil menjebak Orge ke sebuah tempat sepi dan langsung menyerang hingga bisa melukai perutnya. Tapi ternyata Orge masih bisa bangkit dan berbalik menyerang Tatsumi. Mereka bertarung menggunakan pedang dan si Orge akhirnya mengetahui kalau yang memberikan misi pada Night Raid pastilah wanita yang baru saja ia jebak tunangannya hingga dihukum mati. Orge bilang setelah ini ia akan membunuh wanita itu beserta seluruh keluarganya. Mendengar itu, Tatsumi sangat marah dan bisa memutuskan kedua lengan Orge. Setelahnya, Tatsumi pun bisa membunuh Orge dan melaporkan keberhasilan misinya pada bos mereka. Shin pun berpindah ke istana di mana Kaisar Agung yang adalah seorang bocil labil menghukum menteri dalam negerinya sendiri karena si menteri membela rakyat dan memberitahukan jika para penduduk banyak yang menderita. Dan ternyata si Kaisar Agung disetir oleh sang Perdana Menteri yang menyuruhnya mengeksekusi mati menteri yang membela rakyat tersebut. Malam harinya, bos para pembunuh Night Raid memberikan misi baru yang adalah kali ini mereka akan mengeksekusi salah satu orang kepercayaan sang Perdana Menteri karena kekejaman yang dilakukan pria tersebut. Mine dan Tatsumi yang emang udah ada di ibu kota tiba lebih dulu di kediaman target mereka. Mine lalu mengeluarkan senjata andalannya yang adalah sebuah senjata api yang berasal dari kerajaan Pumpkin. Mine yang adalah seorang penembak jitu mencoba membunuh target mereka dari jarak jauh. Di sana Tatsumi pun melihat jika konsentrasi si Mine sangat hebat sampai-sampai Tatsumi bisa merasakan auranya. Mine langsung menembak dan bisa mengenai targetnya dari jarak jauh walau pria itu diapit oleh banyak orang. Setelah menyadari kematian bosnya, para pengawal pria tadi mencari sang pembunuh tapi mereka sangat sial karena berhasil dihadang anggota Night Raid lain yang baru aja tiba di sana. Setelah membunuh para pengawal, Leone bilang jika target mereka punya 5 orang pengawal, sedangkan yang berhasil mereka lumpuhkan hanyalah 4 orang. Berpindah pada Mine dan Tatsumi yang bergegas pergi melewati rute lain untuk menuju tempat pertemuan dengan anggota Night Raid lainnya. Tatsumi bilang ia sangat penasaran dengan masa lalu Mine dan tanpa diduga si Mine pun begitu mudahnya menceritakan masa kecilnya, di mana dia yang berasal dari sebuah perbatasan di wilayah barat selalu dibully oleh semua penduduk hanya karena Mine berdarah campuran dengan orang asing. Namun pasukan revolusi mau menerimanya karena mereka yang tak memandang perbedaan. Mine mau bergabung karena katanya jika kerajaan baru terbentuk, pasukan revolusi akan membuka wilayah perbatasan hingga tak ada lagi perbedaan. Dan lagi jika misi mereka berhasil, Mine bilang ia bisa hidup senang. Mereka berdua pun tiba di titik pertemuan, namun tak lama satu pengawal yang tersisa datang dan langsung menyerang. Ia bisa menghindari semua peluru Mine, tapi kemudian Tatsumi bangkit dan memegangi pria itu. Tatsumi percaya Mine adalah seorang penembak jitu jenius yang bisa mengenai sang pengawal tanpa melukai Tatsumi sendiri. Mine pun tanpa ragu menembak dan bisa melubangi tubuh pengawal tersebut. Sementara di ibu kota ada seorang pria asing yang sedang memandangi poster buronan Akame. Ia lalu didatangi 2 orang polisi kerajaan, tapi kemudian pria itu langsung membunuh mereka dan bilang kalau ibu kota adalah tempat yang bagus untuk ditinggali. Dan ia yang baru saja tiba bahkan lupa sudah memotong berapa kepala di kota itu. Keesokan harinya terlihat bos Night Raid menemui seorang tentara revolusi yang sedang sekarat. Dan kemudian tentara itu memberikan daftar nama orang yang bersedia membantu perjuangan pasukan revolusi kepadanya. Setelah kembali ke markas, si bos pun memberikan tugas baru yang adalah memburu seorang penjagal yang berkeliaran di kota dan membunuh sembarang orang. Mine menceritakan siapa Zeng karena Tatsumi tidak mengenalnya. Zeng adalah seorang penjagal yang bekerja di penjara kerajaan dan tugasnya adalah mengeksekusi para narapidana. Saat rezim Perdana Menteri dimulai, semakin banyak orang yang dihukum mati dan Zeng pun memenggal begitu banyak orang dan membuatnya menjadi gila.
Tak lama, Perdana Menteri membentuk sebuah divisi yang ditugaskan menghukum orang yang ia anggap bersalah. Dan sejak itu, jasa Zeng tak lagi dibutuhkan, tapi karena kebiasaannya, Zeng selalu memenggal orang di sembarang tempat. Dan lagi kabarnya Zeng berhasil mencuri sebuah senjata kerajaan untuk melancarkan aksinya. Tatsumi bertanya apa sebenarnya senjata kerajaan itu karena para anggota Neitherite pun memilikinya. Si bos bercerita jika 1000 tahun yang lalu kaisar terdahulu memerintahkan untuk membuat senjata yang akan ia wariskan pada para penerusnya. Senjata-senjata itu dibuat dari monster legendaris dan sebuah besi langka bernama Orichalcum. Ia bahkan mengumpulkan banyak ahli bela diri dari berbagai penjuru dan lalu berhasil menciptakan 48 buah senjata yang disebut dengan nama senjata kerajaan. Tapi pada 500 tahun yang lalu, perang saudara pecah dan menyebabkan senjata-senjata itu tersebar ke seluruh penjuru. Si bos pun lalu menunjukkan senjata kerajaan yang dipakai anggota Neitherite, yaitu pedang Murasame yang beracun milik Akame, sabuk Lionel yang bisa membuat Leone berubah wujud menjadi binatang buas, senjata pumpkin milik Mine yang bisa menembak semakin kuat jika pemakainya terdesak, armor Inkushiro yang digunakan bulat, senjata yang digunakan Lubok yang adalah senjata berbentuk benang bernama Crosstail, dan juga gunting besar bernama X-Test yang dipakai oleh Sele. Beberapa senjata kerajaan mempunyai kemampuan khusus, diantaranya armor Inkushiro yang bisa membuat penggunanya tak terlihat sementara waktu. Tapi ada satu aturan dari pengguna senjata kerajaan yang tak bisa diubah, di mana jika para pemegang senjata kerajaan saling bertarung, pasti salah satunya akan tewas. Dan bahkan jika pertarungan berakhir imbang, maka keduanya lah yang kemudian akan tewas. Tatsumi lalu bertanya bagaimana dengan dirinya yang satu-satunya tak memiliki senjata kerajaan di kelompok mereka. Si bos bilang jika dibutuhkan suatu saat Tatsumi akan mendapatkan senjatanya sendiri. Misi pun dimulai, anggota Neitherite berpencar dengan membagi kelompok 2 orang, tapi tanpa mereka sadari si penjagal sudah mengetahui kedatangan mereka semua. Tatsumi yang berpasangan dengan Akame meminta izin untuk buang air kecil, tapi kemudian hal aneh terjadi, karena Tatsumi kemudian melihat Sayo yang sebelumnya udah tewas dan kemudian mengikutinya. Tatsumi kemudian memeluk tubuh Sayo, namun kemudian Sayo berubah menjadi Zeng. Tatsumi pun mengeluarkan pedangnya dan si penjagal bisa membaca pikiran Tatsumi yang ingin mengulur waktu hingga teman-temannya tiba di sana. Ternyata hal itu dikarenakan senjata kerajaan yang berupa ikat kepala bernama Specten, yang salah satu kemampuannya adalah bisa membuat penggunanya mampu membaca pikiran lawan hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Tatsumi pun mulai menyerang, tapi si Zeng dengan senjata kerajaannya bisa mengetahui semua gerakan Tatsumi dan mampu menghindarinya. Tak lama bahkan ia bisa menyerang balik hingga lengan Tatsumi terluka. Zeng yang suka melihat ekspresi ketakutan dari semua korbannya pun ingin melihat ekspresi Tatsumi saat memohon ampun. Tapi Tatsumi menjawab ia tak akan pernah memohon ampun pada tikus menjijikan seperti Zeng. Tatsumi lalu menyerang yang katanya satu serangan ini tak akan mampu dibaca oleh Zeng. Dan benar aja dengan kecepatannya Tatsumi bisa melukai wajah Zeng dan membuat tebasan si penjagal meleset mengenai punggung Tatsumi. Tapi kemudian Akame datang dan memuji Tatsumi telah memenangkan pertarungan menggunakan ejekan yang bagus. Mereka berdua langsung bertarung jarak dekat dan Akame bilang Zeng bisa mengimbanginya karena ia bisa memprediksi semua gerakan lawan. Zeng ternyata mencari Akame untuk bertanya apa yang Akame lakukan saat pembunuh hebat sepertinya mendengar suara jeritan dari semua korbannya setiap malam. Karena Zeng selalu mendengar suara-suara dari semua orang yang telah dibunuhnya setiap hari. Namun Akame bilang ia tak pernah mendengar apa-apa. Zeng yang merasa percuma menanyakan hal itu pada Akame pun menggunakan kekuatan lain yang dimiliki senjata kerajaannya, yaitu menciptakan ilusi hingga Akame melihat seorang gadis muda bernama Kurome. Akame yang terjebak dalam ilusi pun diserang, tapi ia lalu menebas Zeng dan dengan telak mengenai tubuhnya. Zeng merasa aneh karena Akame menebasnya yang terlihat menjadi orang yang paling disayangi Akame. Akame menjawab justru karena ia sangat menyayangi Kurome, maka dari itulah ia ingin segera membunuhnya. Akame bilang pertarungan sudah berakhir, mereka pun kembali beradu kekuatan, tapi kali ini Akame jauh lebih unggul dan akhirnya bisa menebas leher si penjagal. Akame lalu bilang pada Zeng jika mulai sekarang ia tak akan pernah mendengar suara-suara itu lagi, dan sebelum mati si Zeng pun berterima kasih pada Akame.
Keesokan harinya, Tatsumi bertanya siapa yang dilihat Akame dalam ilusi Zeng dan Akame bilang jika sudah waktunya ia akan menceritakannya pada si Tatsumi. Sementara di kerajaan sedang terjadi kehebohan karena dua jenderal mereka memilih berkhianat dan bergabung dengan pasukan revolusi. Tapi si Perdana Menteri tak mengkhawatirkan itu karena ia lebih terganggu dengan pergerakan Night Raid yang telah membunuh orang-orangnya. Di lain sisi kota, Leone mengajak Tatsumi berjalan-jalan. Leone sangat terkenal di kalangan pedagang, tapi tak hanya itu karena kemudian datang gerombolan pria yang bermaksud menagih hutang padanya membuat Leone dan Tatsumi melarikan diri. Tatsumi pun terpisah dari Leone, beruntung ada seorang polisi kerajaan bernama Seryu yang datang untuk menolong Tatsumi. Seryu mempunyai senjata kerajaan berbentuk anjing yang ia beri nama Choro. Gadis itu pun lalu membawa Tatsumi ke tempat awal ketika ia datang bersama Leone. Mereka pun berpisah dan ternyata si Seryu sedang mencari Night Raid untuk membalas dendam kematian Orge yang ia anggap sebagai gurunya, tanpa ia tahu kalau Tatsumi lah yang sudah membunuh pria itu. Leone pun lalu mengkhawatirkan anggota lain yang sedang menjalankan misi juga. Karena kemudian scene berpindah pada Mine dan Sele yang berlari untuk menuju tempat misi, tapi kemudian mereka bertemu dengan Seryu yang langsung menyerang keduanya. Seryu mengetahui keduanya anggota Night Raid dari poster buronan Sele. Mine langsung menembaki Seryu, tapi Choro ternyata bisa merubah ukuran tubuhnya dan melindungi gadis itu. Choro lalu menyerang Sele, tapi Sele bisa memotongnya dengan mudah. Ternyata Choro tak mati semudah itu karena bisa meregenerasi tubuhnya dan bersiap menyerang Sele dari belakang. Mine bilang jika senjata berbentuk makhluk hidup menyembunyikan tubuh aslinya di suatu tempat, dan untuk mengalahkannya mereka harus menghancurkan tubuh aslinya tersebut. Karena terdesak, senjata pumpkin milik Mine pun bertambah daya serangannya dan dengan telak mengenai Choro. Tapi tentu si Choro bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Serangan Mine bisa mengalihkan perhatian dan membuat Sele maju ke hadapan Seryu. Seryu bisa menahan serangan Sele walau kemudian senjatanya terlepas dan ia mengorbankan lengannya untuk menahan serangan Sele. Kejutan kembali terjadi karena Seryu bisa memodifikasi tubuhnya menjadi senjata dan itu katanya adalah pemberian Orge. Tapi Sele bisa menahan tembakan Seryu dan kembali memutuskan lengannya. Seryu yang terdesak menyuruh Choro mengeluarkan kekuatan yang lebih hebat hingga si Choro bisa berubah wujud dan berhasil menangkap Mine, membuat Sele yang hampir bisa membunuh Seryu mengalihkan perhatiannya dan menolong temannya itu. Tapi karena lengah, Sele pun tertembak dari belakang dan kemudian Choro berhasil memutuskan tubuhnya. Mine sangat marah tapi kemudian datang para polisi kerajaan mengepungnya. Sele yang hampir mati pun masih bisa bergerak dan mengeluarkan cahaya dari senjatanya yang menyilaukan semua orang hingga Mine bisa meloloskan diri dari tempat itu atas permintaan Sele. Setelah Mine pergi, akhirnya Sele pun tewas di tangan Choro. Mine yang telah kembali ke markas memberi kabar kematian Sele membuat semua anggota Night Raid terpukul. Tatsumi bertanya siapa yang telah membunuh Sele untuk membalas dendam. Tapi si bos bilang jika maju tanpa rencana hanya akan menambah jumlah mayat. Tatsumi tak mau mendengar kata-kata si bos hingga bulat memukulnya. Si bos pun kemudian berkata kalau mulai saat ini akan ada banyak kematian karena mereka pasti akan melawan pengguna senjata kerajaan lainnya. Sementara di tempat lain terlihat Esdet yang sudah sampai di ibu kota. Esdet menghadap pada Kaisar dan Perdana Menteri lalu menerima misi untuk menghancurkan Night Raid. Kaisar Agung bilang Esdet akan mendapat apapun yang ia inginkan sebagai imbalannya, tapi si Esdet yang aneh bilang jika ia hanya ingin jatuh cinta. Karena itulah Kaisar akan mencarikan pasangan untuk Esdet setelah si Esdet mengirimkan kriteria laki-laki yang ia inginkan. Esdet pun lalu mengirim 3 bawahannya untuk menjalankan sebuah misi. Dan misi ketiga orang itu adalah membunuh seorang pejabat kerajaan yang berani melawan karena ingin membela rakyat. Mereka dengan mudahnya membunuh pria tua itu bersama putri dan semua pengawalnya. Dan setelahnya mereka menyebar sebuah selebaran atas perintah Perdana Menteri. Selebaran itu bergambar lambang Night Raid untuk memfitnah mereka yang membunuh sang politisi. Kabar itu pun diketahui oleh bos Night Raid. Di samping itu, karena yang dibunuh para pejabat baik yang berguna untuk kerajaan baru, si bos pun membagi 2 tim untuk menjaga pejabat lainnya. Akame pergi bersama Lubok dan Tatsumi berpasangan dengan Bulat, sedangkan Leone ditugaskan untuk memata-matai Esdet. Tatsumi dan Bulat bertugas menjaga sang pejabat di sebuah kapal besar, sedangkan Akame dan Lubok menjaga di sebuah desa.
Tatsumi berhasil naik ke kapal berkat armor Inkoshiro milik Bulat yang bisa membuatnya tak terlihat. Tatsumi kagum pada armor yang katanya sudah menemani Bulat bertarung sejak lama. Bulat pun menceritakan masa lalunya di mana saat itu jenderalnya yang adalah atasan Bulat sewaktu di pasukan kerajaan dihukum oleh Perdana Menteri hanya karena sang jenderal tak mau menerima suap. Sang jenderal pun dihukum membuat Bulat marah dan dianggap seorang kriminal juga. Beruntung ia bisa melarikan diri dengan armor Inkoshiro-nya. Berpindah pada Leone yang memata-matai Esdet, ia sangat ingin membunuh Esdet yang saat itu tanpa penjagaan. Tapi nalurinya mengatakan kalau Leone harus mundur. Bener aja karena ternyata Esdet sengaja sendirian untuk menjebak Leone dan lagi ia udah merasakan aura dari si pembunuh wanita. Si Tatsumi yang melanjutkan misinya mendengar suara seseorang memainkan seruling, yang ternyata itu adalah ulah anak buah Esdet yang bisa membuat orang yang mendengar serulingnya tak sadarkan diri. Tatsumi yang masih bisa berdiri ditemui salah satunya yang bernama Daidara. Pria ini sangat gila bertarung sampai-sampai memberikan Tatsumi pedang buat ngelawannya. Tatsumi langsung menyerang dan si Daidara pun mengeluarkan senjata kerajaannya yang berupa dua buah kampak bernama Belvac yang mempunyai kemampuan layaknya sebuah bumerang. Bulat lalu datang ke sana dan bilang ia yang akan melawan Daidara. Setelah Bulat mengaktifkan armornya, tiba-tiba dua anak buah Esdet lainnya datang dan menyerang Bulat dari belakang. Tapi ternyata Bulat sangat kuat karena bisa memukul mundur keduanya, dan setelahnya membelah tubuh Daidara. Tatsumi sangat mengagumi kekuatan Bulat, tapi salah satu anak buah Esdet kembali bangkit dan terlihat mengenal Bulat. Tanpa diduga, ternyata pria itu adalah sang jenderal yang tadi Bulat ceritakan. Si jenderal yang bernama Liver langsung mengeluarkan senjata kerajaan berupa cincin bernama Black Marlin yang membuatnya bisa mengendalikan air. Ia bilang jika dirinya sangat beruntung karena emang pertarungan mereka terjadi di atas lautan. Liver langsung menyerang dengan meriam air, tapi si Bulat masih bisa menahan serangan tersebut. Sementara Tatsumi melawan seorang lagi yang bernama Nyao. Tatsumi pun bertarung jarak dekat, sementara si Nyao mempunyai kecepatan yang membuat Tatsumi kewalahan. Pertarungan mereka sedikit terhenti karena melihat Liver mengeluarkan sebuah teknik yang membentuk air menjadi seekor ular raksasa. Liver langsung menyerang sementara Bulat bisa menebas ular air tersebut dan ternyata si Liver mengetahui kalau Bulat pasti akan menyerang langsung. Liver lalu mengeluarkan serangan lain yang bahkan membuat topeng Inkoshiro milik Bulat pecah. Tapi Bulat masih bisa bangkit membuat Liver kembali menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tanpa diduga, Bulat yang super GG tak tewas dan malah menyerang balik Liver, tapi saat akan menyerangnya, si Nyao mengganggu membuat Bulat mengalihkan serangannya. Nyao bisa menyerang Bulat karena ternyata ia udah mengalahkan Tatsumi. Tatsumi meminta maaf karena ia tak bisa menahan si Nyao lebih lama dan Bulat pun memuji Tatsumi yang masih bisa bertahan walau bertarung tanpa menggunakan senjata kerajaan. Bulat yang Inkoshiro-nya menghilang setelah menerima luka cukup parah pun berbincang dengan Liver. Si Bulat juga mengetahui kalau Liver udah terluka cukup parah hingga tak bisa menggunakan senjata kerajaannya lagi. Melihat kekuatan mantan anak buahnya itu, Liver pun mengajak Bulat untuk bergabung menjadi anak buah Esdet. Yang tentu aja si Bulat menolak karena ia suka menjadi anggota Night Raid yang ia sebut sebagai pelindung rakyat. Si Nyao yang melihat dua orang itu sudah sampai batas mereka tak khawatir karena katanya pihak mereka masih punya kartu as yang bisa membuat mereka menang dalam pertarungan tersebut. Liver lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya sendiri dan memutuskan untuk bertarung jarak dekat dengan Bulat. Tatsumi kagum pada keduanya yang udah terluka parah tapi masih bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Hingga akhirnya kekuatan Bulat bisa mengungguli Liver dan membuatnya muntah darah. Tapi ternyata Liver masih punya teknik rahasia yang bisa membuat darahnya sendiri menjadi senjata yang lalu menyerang Bulat. Bulat bisa menangkis sebagian besar serangan Liver walau sedikit terkena di beberapa bagian, sementara si Liver lalu jatuh karena udah kehabisan tenaga. Liver yang hampir mati pun menceritakan alasannya bergabung dengan Esdet. Saat ia di penjara, Esdet mendatanginya dan mengajak Liver bergabung. Liver sempat menolak karena katanya menteri pasti tak akan menyetujuinya. Tapi Esdet meyakinkan akan menyingkirkan siapapun yang mengganggu Liver, membuat si Liver kagum dan mengidolakan Esdet hingga akhirnya ia mau bergabung.
Dan karena itulah ia akan menyingkirkan siapapun yang menentang tuannya itu karena ternyata botol yang Liver suntikan tadi adalah sebuah racun mematikan yang kini sudah masuk ke dalam tubuh Bulat. Setelah memberitahukan tentang racun tersebut, Liver pun akhirnya tewas. Tatsumi berniat mencari bantuan untuk Bulat yang udah dia anggap sebagai kakaknya sendiri, tapi ia lupa kalau Nyau masih berada di sana. Nyau bilang jika kartu as yang dia bilang tadi adalah dirinya sendiri karena Nyau bisa memperkuat tubuhnya menggunakan senjata kerajaannya yang berupa seruling bernama Scream. Bulat yang tahu kalau pertarungan akan berat sebelah pun menyerahkan pedangnya yang merupakan kunci dari armor Inkoshiro kepada Tatsumi. Tapi si Tatsumi sempat ragu karena Nyau mempengaruhinya membuat Bulat memukul Tatsumi untuk menyadarkannya. Bulat berkata Tatsumi sudah lebih dari pantas untuk menggunakan armor Inkoshironya. Hingga akhirnya Tatsumi yang sudah mengagumi Bulat bangkit dan mau menerima armor Inkoshiro itu. Tatsumi berhasil memanggil Inkoshiro yang bahkan membuat Bulat sedikit terkejut karena naga yang adalah bahan utama dari armor tersebut terlihat hidup dan menyesuaikan diri dengan tubuh Tatsumi. Bahkan helm armor yang tadi pecah pun kembali ke bentuk semula. Tatsumi pun langsung beradu pukulan dengan Nyau. Dan kemudian hanya dengan satu pukulan lagi Nyau pun langsung tewas di tempat itu. Bulat sangat bangga pada Tatsumi dan bilang kalau Tatsumi akan segera melampauinya. Ia juga bilang kalau dirinya akan selalu mengawasi Tatsumi dan setelah mengatakan itu Bulat pun pergi untuk selamanya. Tatsumi menangis di depan tubuh Bulat dan berjanji ia akan menjadi lebih kuat lagi. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan sosok Kurome yang baru aja selesai membantai sebuah desa bersama teman-temannya. Salah satu teman Kurome lalu menyampaikan pesan kalau si Kurome sendirian dipanggil ke ibu kota karena katanya kerajaan akan membentuk sebuah organisasi baru. Shin lalu berpindah pada seorang pria bernama Wave yang datang ke ibu kota karena katanya ia diminta bergabung dengan pasukan khusus yang baru saja akan dibentuk. Saat sampai di ruang tempat mereka berkumpul, Wave bertemu seorang pria aneh menggunakan topeng yang membuatnya ketakutan. Tak lama satu persatu orang datang termasuk Kurome dan juga Seryu. Hingga akhirnya dua anggota terakhir pun tiba. Pria ini bernama Dr. Stylish dan yang satunya adalah pria muda bernama Ran. Setelahnya, Esdet pun menamai kelompok mereka dengan sebutan Jaegers. Kelompok itu menjadi pembicaraan di ibu kota dan sampai di telinga Tatsumi. Lubok lalu menunjukkan sebuah selebaran yang katanya Esdet mengadakan turnamen bela diri dengan hadiah uang. Keesokan harinya, turnamen pun dimulai dan ternyata Tatsumi mengikuti turnamen tersebut karena si Lubok bilang hadiah uangnya sangat besar dan Tatsumi bisa mengirimkan uang tersebut untuk desanya. Tatsumi mendapat lawan seorang pria besar berwajah sapi. Ia yang udah semakin kuat bisa mengalahkan si pria sapi dengan sangat mudah. Tapi siapa sangka Esdet yang menyaksikan pertarungan itu langsung mendatangi Tatsumi dan mengikat lehernya lalu membawa si Tatsumi bersamanya. Karena si Esdet udah jatuh cinta pada pandangan pertama ke Tatsumi. Di lain pihak, Tatsumi yang dibawa oleh Esdet membuat anggota Night Raid khawatir jika Esdet udah tahu penyamaran si Tatsumi. Maka dari itu, Akame yang ditunjuk sebagai ketua sementara bos mereka pergi memutuskan untuk memindahkan markas mereka dan sebisa mungkin menolong Tatsumi. Esdet lalu bilang kalau ia jatuh cinta sama Tatsumi dan Tatsumi pikir dengan kesempatan itu ia bisa mengajak Esdet berpindah haluan melawan kerajaan. Tapi saat Tatsumi menyatakan niatnya itu pada Esdet, si Esdet marah dan menampar si Tatsumi. Bahkan ia bilang Tatsumi bukanlah orang yang bisa merubahnya. Karena keadaan semakin tegang, apalagi Tatsumi yang udah gak fokus lihat body aduhai Esdet, ia pun memutuskan untuk mandi. Saat Tatsumi mandi, ternyata si Esdet ini sebenarnya udah cinta mati sama Tatsumi sampai-sampai ia pernah nanya ke semua anggotanya bagaimana cara menaklukkan hati seseorang yang dicintai. Bols yang berpenampilan paling seram ternyata juga paling pro urusan cinta bilang jangan pernah menyerah untuk mendapatkan cinta. Maka dari itu, keesokan harinya Esdet meminta Tatsumi berkumpul bersama Wave dan juga Kurome. Saat melihat Kurome dan karena sifatnya mirip sama Akame, Tatsumi pun bertanya apa hubungan mereka berdua. Di sana, Kurome mengakui jika Akame adalah kakaknya, tapi karena berkhianat, Kurome justru sangat ingin membunuh Akame. Esdet pun datang dan bilang jika mereka berempat akan pergi ke sebuah pegunungan bernama Fake untuk berburu makhluk buas.
Ia melakukan itu cuma ingin si Tatsumi terkesan saat dirinya mengalahkan makhluk buas tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Dokter Stylish mendengarkan perbincangan tersebut. Tatsumi yang pergi bersama Wave langsung mengeluarkan pedangnya dan itu ia lakukan untuk menolong Wave dari serangan monster yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tak lama, monster lain datang dan mengepung keduanya, namun Tatsumi dan Wave bisa mengalahkan mereka semua. Saat Wave lengah, Tatsumi mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri menggunakan armor Inkoshiro-nya. Wave yang sadar kalau Tatsumi menghilang pun menggunakan senjata kerajaannya yang ternyata ia mempunyai armor hitam bernama Grand Chariot, yang katanya sudah lebih sempurna dari Inkoshiro milik Tatsumi. Si Wave yang melihat armor Inkoshiro akhirnya mengetahui kalau orang yang memakai armor itu pastilah anggota Night Raid. Tapi bodohnya, ia nggak sadar kalau Tatsumi lah yang memakai armor tersebut. Wave pun langsung menyerang dan Tatsumi hanya menghindar karena ia nggak punya alasan untuk bertarung dengan Wave. Sampai akhirnya si Wave bisa menjatuhkan Tatsumi ke sungai yang Tatsumi gunakan kesempatan itu untuk kabur darinya. Tatsumi yang terluka cukup parah karena serangan Wave pun tak bisa menggunakan Inkoshiro-nya. Sialnya, hewan buas yang dimasuk SD lalu muncul tepat di hadapan wajah si Tatsumi. Dan tanpa diduga, Akame lalu muncul untuk menolongnya. Lubok juga datang ke sana karena mengkhawatirkan Tatsumi dan akhirnya mereka berhasil membawanya kembali ke Night Raid. Scene lalu berpindah pada Wave yang dihukum sama SD karena udah menyebabkan si Tatsumi hilang. Sementara Dokter Stylish yang bergerak sendiri karena sebelumnya ia udah curiga sama Tatsumi, akhirnya bisa mengikuti jejaknya dan berhasil menemukan markas Night Raid. Dokter Stylish menyerang menggunakan manusia-manusia buatannya karena emang ia adalah seorang penemu dan dia jugalah yang udah memodifikasi tubuh si Seryu. Lubok berhasil mengalahkan satu orang buatan tapi kemudian ia dikejar oleh pasukan Dokter Stylish hingga akhirnya Akame datang membantu. Tak lama datang manusia buatan lain yang bernama Tobi dan langsung menyerang Akame. Tak hanya Tobi, lalu muncul dua manusia buatan bertubuh besar yang akan menjadi lawan Lubok. Pertarungan tak hanya terjadi di dalam markas karena kemudian Tatsumi yang udah mengenakan jubah Inkoshiro bertarung di luar. Tatsumi berhadapan dengan pria kumis bernama Kakusan. Di sana terbongkar kalau si Dokter Stylish menggunakan para tahanan sebagai pasukannya karena dengan bekerja pada Dokter Stylish, tahanan itu akan mendapatkan keringanan hukuman yang padahal si Stylish hanya menganggap mereka sebagai tikus percobaannya. Saat Tatsumi kewalahan melawan Kakusan, tak diduga Mine datang dengan baju tidur imutnya dan hanya dengan satu tembakan, Mine pun berhasil membuatnya musnah. Dokter Stylish mengetahui kekalahan Kakusan dari wanita aneh berkuping besar. Hingga tak lama wanita itu mendengar ada yang datang dari atas langit. Mereka terkejut melihat makhluk buas bernama Air Manta. Dan lebih terkejut lagi ketika tahu jika si bos Night Raid naik di atas monster itu. Najenda datang bersama dua orang yang katanya akan menjadi anggota baru Night Raid. Kembali ke Akame yang melawan Tobi, walau udah menebasnya berkali-kali, ternyata Tobi bisa memodifikasi tubuhnya menjadi senjata seperti Seryu. Tapi karena si Tobi lengah, akhirnya ia terkena tusukan tombak dari belakang oleh Lubok yang udah berhasil ngalahin dua makhluk raksasa sekaligus. Tatsumi dan Mine yang senang melihat kedatangan Najenda nggak sadar kalau mereka diserang dari belakang. Beruntung Leone lalu datang dan mengalahkan pria itu hanya dengan satu bantingan. Akame dan Lubok lalu mendatangi mereka bertiga tapi kemudian mereka dikepung oleh manusia-manusia buatan Dokter Stylish. Tiba-tiba semua anggota Night Raid kecuali si Tatsumi terkapar dan tak bisa bergerak. Ternyata itu adalah perbuatan dari Dokter Stylish yang udah menyebarkan racun di tempat pertarungan mereka. Saat keadaan terdesak, satu anggota baru Night Raid yang bernama Susanoo turun dan membantai semua pasukan Dokter Stylish dalam sekejap. Si Dokter Stylish lalu meledakkan manusia-manusia buatan itu hingga mengenai Susanoo dengan telak. Tapi kejutan terjadi karena Susanoo bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Dan salah satu anak buah Dokter Stylish bilang kalau Susanoo itu senjata kerajaan berbentuk makhluk hidup seperti Choro yang udah kita lihat di part sebelumnya. Najenda dari atas Air Manta akhirnya mengetahui posisi Dokter Stylish dan menyuruh Susanoo untuk pergi melawan mereka.
Susanoo dengan cepat muncul di hadapan Dokter Stelis dan melihat nyawanya terancam, si dokter pun menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya sendiri yang lalu mengubahnya menjadi monster raksasa, yang bahkan memakan anak buahnya sendiri untuk membuat kekuatannya meningkat secara drastis. 怪獣じゃない。でもまだまだ Dokter Stylish langsung menyerang Susanoo yang kewalahan melawan perubahan wujud si dokter. Melihat itu, Tatsumi mencoba menolong dan Akame meminta Tatsumi untuk membawanya juga. Tatsumi sambil menggendong Akame pun tiba di tempat Dokter Stylish dan mencoba menebasnya dengan pedang Murasame. Tapi tubuh raksasa si dokter tak bisa ditebas sama sekali. Mine yang tahu-tahu udah ada di atas air manta lalu membantu menembaki si dokter hingga membuatnya terjatuh. Melihat kesempatan itu, Tatsumi dan Akame pun naik untuk menebas tubuh asli Dokter Stylish, hingga akhirnya pedang Murasame berhasil menebas perut Dokter Stylish. Hingga tak lama racun pun menyebar dan Dokter Stylish pun bisa dikalahkan. Saat makan malam, Mine dan Lubok pun sedikit berbincang hingga tak lama ada seekor kucing yang mendekati Mine. Setelah merebut kue milik Mine, kucing itu berubah wujud dan ternyata itu adalah Chelsea yang punya senjata kerajaan berupa alat make up bernama Gaia Foundation yang bisa merubahnya jadi apapun yang ia mau. Sesampainya Tatsumi di markas, Najenda langsung memberitahukan tentang sebuah kelompok agama bernama Jalan Damai yang akan memulai pemberontakan pada kerajaan. Dan katanya itu adalah kesempatan buat mereka karena kelompok agama itu bisa mengalihkan perhatian ibu kota pada pemberontakan mereka. Dan saat kerajaan lengah, pasukan revolusi akan mulai bergerak dan menyerang dari 3 sisi. Sementara tugas Night Raid adalah membunuh sang Perdana Menteri ketika kekacauan terjadi di ibu kota. Najenda pun merencanakan jika mereka semua harus bisa memancing para Jaegers mengejar Night Raid dan menjauh dari sang menteri. Karena pasukan revolusi pun udah memberi perintah untuk membunuh para Jaegers. Tatsumi sempat galau karena ia nggak mau membunuh Wave yang katanya si Wave itu adalah orang baik. Tapi demi keberhasilan misi, akhirnya Tatsumi pun bilang ia akan melakukannya. Setelah mengetahui jika Night Raid mulai bergerak, Esdet pun mengajak semua anggotanya untuk mencari mereka. Tanpa Jaeger ketahui, itu adalah pancingan agar mereka menjauh dari ibu kota. Semua anggota Night Raid sangat santai padahal mereka tahu perang besar akan segera terjadi. Kecuali Akame yang galau karena ia akan melawan adiknya dan pasti akan terjadi saling bunuh. Mine menghibur Akame yang katanya walau adiknya itu harus tewas, tapi Akame masih mempunyai keluarga lain yaitu para anggota Night Raid. Esdet mendapat kabar kalau Najenda pergi ke arah timur seorang diri. Karena itulah ia membagi timnya dalam 2 kelompok. Wave yang pergi bersama Kurome dan Balls pun merasa aneh dengan boneka jerami yang menghalangi jalan mereka. Ternyata itu adalah jebakan karena Mine bersiap menembak dari atas tebing. Mine menargetkan Kurome agar Akame tak perlu melawan adiknya sendiri, tapi Kurome bisa menghindari tembakan Mine. Setelah itu, Susanoo pun muncul dari boneka jerami dan langsung membuat Wave terpental karena emang pasukan revolusi menyuruh Night Raid membunuh Kurome dan Balls terlebih dahulu. Yang mengejutkan, ternyata Najenda pun berada di sana yang berarti mereka udah bisa menipu Esdet yang mengejarnya ke arah timur. Kurome langsung mengeluarkan kekuatannya yang bahkan membuat Akame terkejut karena katanya Kurome sekarang bisa mengubah mayat menjadi boneka. Akame langsung menyerang dan beradu pedang dengan Kurome. Tapi tak lama ada seorang pria membantu Kurome dan ternyata pria itu adalah salah satu boneka mayat hidup milik Kurome yang ia buat dari mayat teman kecilnya yang bernama Natala. Saat Balls membantu Kurome menyerang Akame, Tatsumi pun dengan tepat waktu bisa menolong temannya itu. Kurome dan Balls yang semula kalah jumlah kini menjadi lebih unggul karena boneka-boneka milik Kurome. Anggota Night Raid bertarung secara terpisah, bahkan si Tatsumi langsung melawan 2 boneka sekaligus. Leone yang kesulitan melawan si pria cambuk lalu dibantu Najenda. Tapi karena lengah, Kurome pun berhasil menebas tangan Leone hingga terputus. Leone sangat marah dan mencoba melawan Kurome, tapi Najenda menyuruhnya untuk membantu Akame melawan Balls dan 1 boneka Kurome, sementara ia yang akan melawan boneka pria bercambuk itu. Akame yang bertarung melawan Balls tak bisa menyentuhnya dengan pedang Murasame karena si Balls menggunakan pelindung.
Sesuai perintah Najenda, Leone pun lalu datang dan mencoba membantu Akame. Sementara Najenda sendiri yang katanya hanya bisa menggunakan 40% kekuatannya karena luka yang pernah ia terima dari SD, kesulitan melawan si pria cambuk. Najenda yang mengenal si pria cambuk karena semasa hidupnya ia adalah mantan rekan Najenda sesama jenderal kerajaan pun marah karena Kurome telah memanfaatkan mayat temannya itu. Dan akhirnya Najenda pun berhasil mengalahkan pria bercambuk tersebut. Kembali ke Tatsumi yang nggak bisa ngelawan dua boneka sekaligus. Beruntung Chelsea datang dan menyamar sebagai rekan salah satu boneka semasa boneka tersebut hidup. Karena ternyata walau mereka udah menjadi mayat hidup, tapi kenangan masa lalunya tak bisa hilang begitu saja. Chelsea menusuk dahi boneka itu membuatnya tak bisa bergerak. Melihat kesempatan tersebut, Tatsumi pun langsung membelah tubuh boneka tersebut. Dan setelahnya ia bisa mengalahkan boneka lainnya dengan sangat mudah. Melihat bonekanya mulai kalah, Kurome bilang ia punya satu boneka rahasia lagi. Dan tak lama, boneka berbentuk katak besar muncul dan berhasil menangkap Mine. Mine lalu ditelan katak tersebut yang kata Kurome Mine pasti hancur di dalam perutnya. Kemudian Tatsumi datang ke hadapan Kurome lalu Shin berpindah pada Susanoo dan Najenda yang mengeluarkan sebuah teknik rahasia. Susano yang adalah senjata kerajaan bisa menyerap kekuatan tuannya. Walau Najenda bilang jika 3 kali menggunakan teknik itu ia bisa aja tewas. Susanoo yang jadi super duper GG pun mampu membalikkan tembakan boneka dinosaurus dan kemudian bisa menebasnya. Saat Natsumi melawan Natala, ternyata Mine belum mati dan bisa meloloskan diri dari perut si katak. Najenda dan Susanoo pun lalu datang ke sana. Kurome yang melihat kekuatan Night Raid pun tertarik untuk menjadikan mereka semua sebagai bonekanya. Sementara Akame dan Leone yang tag team melawan Balls berhasil menyulitkannya. Bahkan Leone berhasil memotong senjata kerajaan milik Balls, sedang Akame berhasil mengalahkan boneka si botak. Balls yang terpojok karena senjata kerajaannya rusak pun lalu meledakkan tabung yang selalu ia bawa di punggungnya. Setelah ledakan besar yang diciptakan Balls membuat seketika pertarungan terhenti juga membuat Kurome dan si Balls bisa melarikan diri karenanya. Saat si Balls sudah berhasil menjauhi tempat pertarungan, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil yang menangis karena kakinya terluka. Balls yang tak tega pada anak itu pun mengobati dan memberikan perban, tapi nyatanya anak itu adalah Chelsea yang berubah wujud dengan senjata kerajaannya. Chelsea menusuk bagian belakang leher Balls dengan menggunakan sebuah jarum yang membuat si Balls langsung sekarat. Balls yang sangat mencintai keluarganya pun merangkak dan ingin menemui mereka sebelum kematiannya, tapi akhirnya Balls pun tewas di tempat itu. Tak lama Lubok datang dan mengabarkan kalau teman-temannya udah menunggu mereka untuk berkumpul, tapi si Chelsea bilang ia ingin pergi membunuh Kurome sebelum si Kurome sempat melaporkan kejadian di sana pada Esdet. Lubok sempat memperingatkan jika rencana Chelsea sangatlah berbahaya, tapi si Chelsea tetap kekeh dengan pendiriannya dan malah menyuruh Lubok meminta bala bantuan pada teman-temannya, yang akhirnya membuat Lubok terpaksa meninggalkan Chelsea untuk mencari bantuan. Chelsea pun berubah menjadi Balls dan bergegas mencari si Kurome. Shin pun berpindah ke tempat para anggota Night Raid. Ternyata Leone bisa meregenerasi tangannya yang putus oleh Kurome dengan syarat tangannya itu harus dijahit kembali menggunakan benang Lubok. Lubok pun akhirnya datang dengan tergesa-gesa dan menyampaikan semua rencana Chelsea. Kembali ke Kurome yang kemudian ditemui Balls palsu. Si Kurome tampak nggak curiga karena emang Chelsea udah mempelajari gaya bicara semua anggota Night Raid dari Tatsumi. Chelsea terus menunggu kesempatan untuk menyerang Kurome karena Akame bilang adiknya itu terpengaruh obat yang membuat Akame sendiri sangat susah menebak gerakan Kurome dan apa yang akan dilakukannya. Tapi si Mine bilang pada teman-temannya saat ia menembak Kurome dan gadis itu bisa menghindarinya, sepertinya Kurome tak hanya terpengaruh obat, tapi ia juga mempunyai sesuatu yang bahkan Akame sendiri tak mengetahuinya. Najenda akhirnya mengutus Akame dan Tatsumi untuk membantu Chelsea. Chelsea yang berjalan bersama Kurome terus mencari celah hingga akhirnya kesempatan itu datang. Karena si Kurome kesakitan akibat efek obatnya. Dan di sini terbongkar kenapa Kurome suka sekali makan dan selalu membawa cemilan karena itu bisa menghilangkan efek samping dari obat tersebut. Tak mau kehilangan kesempatan, Chelsea pun menusuk belakang leher Kurome dan kembali pada wujud aslinya.
Merasa Kurome udah tewas, Chelsea pun ingin segera meninggalkannya, tapi hal mengejutkan kemudian terjadi. Karena si Kurome bisa bangkit kembali dan katanya itu akibat obat baru yang disuntikan kepadanya, bahkan Akame tak mengetahui hal tersebut. Obat itu bisa memperkuat tubuh Kurome dan ia bilang jika dirinya bisa mati hanya jika ditusuk jantung atau kepalanya terpotong. Chelsea pun melarikan diri, tapi si Kurome kemudian mengeluarkan dua bonekanya yang tersisa yang berhasil menghancurkan senjata kerajaan milik Chelsea. Natala berhasil mengejar Chelsea dan langsung menebas tangan gadis itu hingga terputus. Tak hanya itu, Doya kemudian menembak Chelsea dari arah belakang. Hingga akhirnya Natala pun membunuh Chelsea. Scene kemudian berpindah pada Tatsumi dan Akame yang belum bisa menemukan keberadaan Chelsea. Tatsumi dengan jubah Inkushiro-nya lalu mencari ke tengah kota dan benar aja karena kemudian ia menemukan kepala Chelsea ditancapkan pada sebuah tiang dan sedang menjadi tontonan para penduduk. Seryu lalu mencari anggota Night Raid dan berhasil menemukan keberadaan Tatsumi juga Mine. Akhirnya Seryu pun tahu kalau si Tatsumi adalah bagian dari kelompok pembunuh tersebut. Mine pun berduel melawan Seryu. Seryu sangat merepotkan Mine, terlebih ia dibantu Choro yang bisa beregenerasi dengan cepat. Si Mine yang tadi udah terkapar pun akhirnya kembali bangkit dan dengan mengingat semua teman-teman yang sudah terbunuh, kekuatan Pumpkin semakin besar dan bisa memotong tubuh Choro juga Seryu. Seryu yang masih bisa hidup walau tubuhnya udah kepotong pun lalu mengeluarkan sebuah bom waktu pemusnah massal buatan Dr. Stylish. Mine berlari menjauhi tubuh Seryu, tapi ledakan yang dibuatnya sangat dahsyat hingga Mine pun pasrah walau ia harus mati sekalipun. Dan ternyata Tatsumi datang dan menyelamatkan temannya itu. Pagi pun tiba, Mine bilang setelah pertarungan ini ada yang ia ingin katakan pada Tatsumi. Maka dari itu, Mine meminta Tatsumi berjanji untuk selamat dalam pertempuran mereka. Semua petinggi di kerajaan mulai cemas dengan pemberontakan yang telah berhasil menguasai beberapa tempat dan akan segera menuju ibu kota. Tapi seorang panglima bernama Bodo yang katanya kekuatannya setara dengan Esdet bilang tak perlu khawatir karena ia akan menjaga ibu kota. Sementara para anggota Night Raid telah memasuki ibu kota untuk memulai misi pembunuhan sang menteri. Mereka pun membagi diri dalam 3 kelompok. Tatsumi yang menjalankan misi bersama Lubok lalu ditemui seorang wanita dari tim perlawanan. Tim perlawanan ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam istana tapi mereka tak menyukai pemerintahan sang kaisar dan perdana menteri. Maka dari itu mereka secara diam-diam memberontak dan membantu pasukan revolusi. Gadis itu pun lalu membawa Tatsumi dan Lubok ke dalam istana. Sesampainya di tempat pasukan perlawanan berkumpul, hal mengejutkan terjadi karena semua orang telah dibantai. Tak lama mayat-mayat itu yang ternyata udah dipasangi bom meledak yang ternyata itu adalah perbuatan Sura yang lalu muncul di hadapan mereka bertiga. Di mana Sura ini merupakan anak dari Perdana Menteri yang tentu aja perbuatannya membuat Tatsumi marah dan langsung menyerang. Tapi belum juga Tatsumi bisa mendekat, Bodo lalu muncul dan langsung menyerang Tatsumi menggunakan kekuatan petirnya. Lubok yang ingin membantu Tatsumi dihalangi oleh Sura hingga terjadi pertarungan 1 lawan 1 di antara keempat orang tersebut. Sura lalu menunjukkan senjata kerajaannya yang bernama Sambala yang bisa membuat si Sura berteleportasi ke tempat yang sebelumnya udah ia tandai. Namun ia bilang kekuatan itu sangat menguras tenaganya. Ia pun lalu menyuntikkan sebuah serum yang bisa membuat kekuatannya berlipat ganda hingga bisa berpindah kemanapun yang ia mau. Lubok terus berlari tapi Sura bisa mengejarnya menggunakan kekuatan senjata kerajaan yang ia miliki. Bahkan ketika Lubok berlari ke udara, ternyata Sura bisa berteleportasi ke sana juga. Karena ternyata ia udah menandai semua tempat yang ada di dalam istana tersebut. Sementara si Tatsumi yang melawan Bodo kesulitan karena perbandingan kekuatan mereka yang terlalu jauh. Lubok yang mengkhawatirkan Tatsumi lengah dan berhasil dipegangi oleh gadis dari kelompok perlawanan tadi. Karena gadis itu ingin Sura membebaskan ayah dan juga ibunya. Tanpa diduga si Sura malah menebas leher gadis itu karena telah mengganggu pertarungannya melawan Lubok. Si Sura lalu bilang jika semua orang hanya ia anggap sebagai mainan dan cita-citanya adalah melampaui ayahnya dan bisa berkuasa di ibu kota. Mendengar itu, Lubok marah dan berkata jika permainan sudah selesai hingga kemudian
Ternyata Lubok dari tadi berlari ke sana kemari untuk menyebarkan crosstail yang ia jadikan sebagai perangkap. Saat Lubok hampir mengalahkan Sura, gadis tadi tiba-tiba bangkit lagi dan menusuk Lubok dari belakang. Ia meminta Sura untuk membebaskan kedua orang tuanya dan lalu gadis itu pun kemudian tewas. Sura malah menertawakan gadis itu karena ternyata ia udah membunuh kedua orang tuanya sejak lama. Ia pun lalu mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang bisa memindahkan Lubok ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai ujung dunia, yang katanya tak ada seorang pun yang pernah bisa keluar dari tempat itu. Lubok yang gak bisa dikalahkan begitu saja ternyata udah mengikatkan benangnya ke tangan Sura, hingga Sura pun tertarik ke dalam portal buatannya sendiri. Saat Sura akan kabur, Lubok pun melemparkan sebuah tombak yang tepat menancap di dada Sura. Sura bilang ia tak boleh mati di tempat itu karena cita-citanya belum terwujud. Si Lubok yang sangat marah karena Sura hanya menganggap semua orang sebagai mainannya pun akhirnya membunuh Sura dengan menghancurkan jantungnya. Tubuh mereka berdua keluar melalui portal dan jatuh dengan cepat menuju bumi. Lubok yang tahu kalau kematiannya udah dekat lalu mengingat semua teman dan gadis yang sangat ia cintai. Ia pun menyerahkan semuanya pada Tatsumi dan Lubok pun akhirnya tewas di tempat itu. Sementara si Perdana Menteri bersedih atas kematian putranya. Ia lalu ingin menyiksa Tatsumi yang udah dikalahkan bodoh dan kini berada di dalam penjara. Tak lama Esdet pun datang dan berkata kalau ia yang akan mengurus si Tatsumi. Hingga keesokan harinya pengumuman tentang eksekusi mati Tatsumi ditempel di pusat kota dan membuat semua anggota Night Raid terkejut. Mine yang menyukai Tatsumi tanpa pikir panjang bermaksud membebaskannya. Tak diduga anggota Night Raid yang tersisa malah mendukung dan siap membantu. Bahkan Agenda pun lalu merencanakan pembebasan Tatsumi. Kembali ke Tatsumi yang ditemui Esdet, si Esdet mencoba membebaskan Tatsumi dengan cara mengajaknya bergabung dengan pihak kerajaan yang tentu aja ditolak mentah-mentah oleh si Tatsumi. Karena penolakan itu, Esdet bilang ia sendirilah yang akan mengeksekusi si Tatsumi. Wave terkejut dengan keputusan pemimpinnya itu, tapi Ran bilang Esdet melakukan itu karena cintanya pada Tatsumi dan ia tak mau orang lain yang menghukum mati si Tatsumi, guys. Si Wave yang tak mengerti jalan pikiran Esdet lalu diberitahu oleh Kurome jika itu adalah bagian dari cinta. Karena alasan Kurome ingin membunuh Akame pun adalah karena ia mencintai kakaknya itu dan tak mau Akame mati di tangan orang lain. Keesokan harinya, hari eksekusi Tatsumi pun tiba dengan dipimpin langsung oleh Sang Kaisar Agung. Saat Esdet bersiap mengeksekusi Tatsumi, Mine datang dan menembaki ke tengah arena hingga tak lama Najenda bersama Susanoo dan juga Leone datang menaiki air manta dan langsung membuat ledakan hebat di tengah panggung eksekusi. Bodo tak tinggal diam dan menyerang air manta hingga ia kemudian harus berhadapan dengan Mine dan juga Leone. Sedangkan Najenda bersama Susanoo melawan si jenderal terkuat. Walau sudah bekerja sama, Mine dan Leone kesulitan mengimbangi kekuatan Bodo. Bahkan si Leone dibuat tak bisa bergerak setelah terkena petirnya. Sementara Susanoo dan Najenda pun mengalami hal serupa ketika melawan Esdet hingga akhirnya mereka menyatukan kekuatan seperti waktu melawan Kurome sebelumnya. Mine yang kini berhadapan 1 lawan 1 dengan Bodo tambah kewalahan, apalagi si Panglima bisa mementahkan semua tembakan Mine. Si Bodo bersiap mengeluarkan serangan terkuatnya, tapi Mine dengan kekuatan pumpkin yang semakin besar saat penggunanya terdesak beradu kekuatan langsung dengan sang Panglima. Hingga akhirnya Mine yang mempunyai tekad lebih besar untuk menang bisa mengungguli kekuatan Bodo. Sampai-sampai si Bodo terkejut dan berkata "Nani?" Dan akhirnya ia pun tewas di tempat itu. Mine pun tak sadarkan diri dan Tatsumi pun berhasil dibebaskan Akame dan langsung menolong Mine. Karena misi membebaskan Tatsumi selesai, terlebih Mine tak sadarkan diri, Najenda pun memutuskan untuk mundur. Tapi tentu aja Esdet tak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Susanoo mencoba menghalau Esdet, tapi kekuatan es sang jenderal yang sangat dahsyat bisa membekukan tubuh Susanoo. Dan kemudian Esdet pun menghancurkan tubuh Susanoo beserta inti kehidupannya. Tak diduga Susanoo bisa bangkit lagi berkat penggabungan kekuatannya dengan Najenda yang udah siap mati karena telah memakai kekuatan itu sebanyak 3 kali. Kekuatan Susanoo menjadi lebih kuat. Tapi Najenda menyuruh Tatsumi lari bersamanya dan para anggota Night Raid lain sementara Susanoo mengulur waktu. Karena Najenda bilang walau kekuatan Susanoo udah meningkat, ia masih tetap bukanlah lawan seimbang untuk Esdet. Tatsumi sempat bimbang dan tak mau meninggalkan Susanoo.
Tapi Susanoo meyakinkan Tatsumi dengan berkata ia tak pernah menyesal bergabung dengan Neidre dan kemudian mengucapkan kata perpisahan. Tatsumi dan yang lainnya segera meninggalkan tempat tersebut. Esdet yang kagum pada pengorbanan Susanoo pun bahkan bilang ia akan mengingat Susanoo sebagai seorang pejuang. Dan lalu mereka pun saling melancarkan serangan terakhir. Sementara di tempat lain Mine yang udah terluka sangat parah akhirnya menyatakan cintanya pada Tatsumi, tapi setelahnya Mine pun akhirnya tewas. Tatsumi yang merasa terpukul dengan kematian dua orang teman karena berusaha menyelamatkannya, lalu diyakinkan oleh Najenda, Akame, dan juga Leone jika perjuangan mereka harus dilanjutkan untuk semua teman yang telah gugur. Saat sendirian, Najenda pun menyadari kalau Susanoo menggunakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Karena seharusnya Najenda tewas karena udah menggunakan kekuatan penggabungan sebanyak 3 kali. Setelah pembebasan Tatsumi, para penduduk pun mulai berani melawan karena tahu jika kerajaan akan segera runtuh. Wave lalu mengatakan hal itu pada Ran dan ternyata si Ran ini sebenarnya mendukung untuk merubah sistem kerajaan yang sekarang. Maka dari itu ia bergabung dengan Jaegers untuk melakukan perubahan dari dalam. Karena baginya memberontak secara langsung adalah tindakan yang bodoh. Pasukan revolusi udah mulai memasuki ibu kota walau mereka harus berhadapan langsung dengan Esdet dan dibantai oleh sang jenderal yang bahkan hanya seorang diri. Mayat para pasukan revolusi pun kemudian digantung di tengah kota dan Akame yang datang melihat kejadian itu menyadari jika di salah satu tubuh yang digantung ada sebuah kode untuknya. Seseorang menuliskan kode jika ia menunggu Akame di dalam hutan dan Akame tahu kalau yang menulis itu adalah Kurome yang ingin menyelesaikan pertarungan terakhir mereka. Tatsumi ingin ikut bersama Akame tapi gadis itu bilang jika kekuatan Tatsumi dibutuhkan untuk pertarungan terakhir. Hingga akhirnya Akame pun pergi seorang diri. Selanjutnya, Akame sampai di reruntuhan sebuah gereja yang ada di tengah hutan dengan Kurome yang udah menunggunya. Sebelum bertarung, mereka pun berbincang dan mengenang masa lalu saat keduanya masih berada di pihak yang sama. Kurome bilang ia sengaja memilih tempat penuh kenangan itu untuk pertarungan akhir karena di sana adalah tempat keduanya dipertemukan sejak mereka berpisah untuk dilatih di tempat yang berbeda. Dan di sana juga adalah tempat pertama kali Akame menyatakan bahwa ia memberontak pada kerajaan. Tak hanya itu, karena di sana pun tempat teman-teman mereka seperti Natala dan Doya sering berkumpul. Pertarungan pun dimulai. Kurome dibantu boneka Natala dan Doya langsung menyerang Akame. Namun saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba ada seekor makhluk buas berukuran raksasa datang. Makhluk itu pun langsung menyerang Kurome, tapi Natala mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si Kurome. Melihat itu, Kurome menyuruh Doya melawan, tapi Doya pun akhirnya hancur di tangan sang monster. Kurome mencoba menyerang sendirian, tapi tak bisa menembus armor yang dipakai sang monster. Saat Kurome akan tertangkap, Akame pun akhirnya menyelamatkan sang adik. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama dan bisa mengalahkan monster besar itu dengan sangat mudah. Pertarungan mereka berdua pun dilanjutkan, tapi saat Akame mencoba menyerang Kurome, tiba-tiba Wave datang dan mengganggu pertarungan keduanya. Wave mencoba membantu Kurome, tapi ternyata si Tatsumi pun ada di sana. Tatsumi bilang jika ia datang ke tempat itu untuk memastikan tak ada yang mengganggu jalannya pertarungan. Setelah diberi penjelasan oleh Tatsumi dan juga Kurome, akhirnya Wave pun mengerti jika pertarungan itu sangat penting untuk keduanya. Pertarungan pun kembali dimulai dengan disaksikan Wave dan juga Tatsumi. Keduanya saling menghunuskan pedang hingga akhirnya Kurome harus tewas di tangan kakaknya sendiri. Akame lalu menyerahkan tubuh adiknya pada Wave dan Wave pun membawa Kurome pergi dari tempat itu. Setelah Wave pergi, Akame pun menangisi kematian adiknya di dekapan Tatsumi. Scene lalu berpindah pada sang kaisar agung dan si perdana menteri yang sedang melihat senjata kerajaan terkuat milik ibu kota. Sementara di markas Neidre, Tatsumi dan Akame yang udah kembali diberitahu Najenda jika misi terakhir mereka yang adalah membunuh sang perdana menteri sudah tiba. Najenda memimpin para pasukan revolusi menyerang istana dari arah luar, sedangkan Tatsumi bersama Akame dan juga Leone menyerang dari dalam. Mereka dihadang oleh para pengawal, tapi kemudian si Ran datang dan bermaksud melawan 3 anggota Neidre sekaligus. Ran emang setuju dengan revolusi, tapi katanya ia punya kebiasaan menyelesaikan apapun yang udah ia mulai. Ran pun lalu mengeluarkan senjata kerajaannya yang berbentuk sayap dan langsung menembaki Tatsumi dan yang lainnya. Ran bilang ia tak setuju dengan cara Neidre yang menumpahkan darah terlalu banyak.
Dan ia ingin mengubah ibu kota dengan caranya sendiri, yaitu berjuang dari dalam kerajaan. Leone menyuruh Tatsumi dan Akame pergi mencari sang menteri, sedangkan dia akan tetap di sana untuk menghalangi Ran. Scene lalu berpindah pada Kaisar Agung yang bertanya tentang pemberontakan yang sedang terjadi. Di sini terlihat kalau sang kaisar sebenarnya nggak tahu apa yang ia perbuat. Bahkan ia sampai menanyakan apa dirinya udah memerintah dengan buruk. Dan di sini juga kita akan diperlihatkan peran sang menteri yang menghasut sang kaisar untuk membunuh semua pemberontak termasuk rakyatnya sendiri. Tatsumi dan Akame pun akhirnya tiba di hadapan sang kaisar agung. Walau Tatsumi udah mencoba memberitahu kebenaran pada kaisar, tapi si bocil labil tetap mempercayai kata-kata sang perdana menteri. Akhirnya sang kaisar pun mengeluarkan senjata kerajaan terkuat berupa robot raksasa yang bernama Psychotazer. Si kaisar bocil tanpa basa-basi dan atas hasutan si menteri langsung menghancurkan kotanya sendiri. Tatsumi mencoba menyerang tapi Psychotazer sangat kuat dan bisa menghempaskannya. Tatsumi kembali bangkit dan tak menyerah untuk menyerang, tapi kali ini ia malah tertangkap dan dibantingkan ke tanah. Tatsumi terus aja ngoceh untuk nyadarin si bocil, tapi si kaisar malah marah dan mencoba menginjak Tatsumi. Beruntung Wave dengan menggunakan armor Grand Chariot datang menyelamatkan Tatsumi. Sementara di tempat lain Leone dan Ran memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan para penduduk. Inkushiro dan Grand Chariot pun bekerja sama melawan Psychotazer. Walau awalnya kesulitan, si Tatsumi secara nggak sengaja memukul bagian perut Psychotazer yang bahkan membuat kaisar ikut kesakitan. Ia lalu mengingat kata-kata Susanoo yang bilang jika lawan sekuat apapun pasti tetap mempunyai kelemahan. Karena itu, Tatsumi meminta Wave mengalihkan perhatian sang kaisar, sedangkan ia menyerang dari arah bawah dan lalu berhasil memukul perut Psychotazer dengan telak. Walau si kaisar terlihat sangat kesakitan, tapi ia belum kalah dan malah bisa membuat Wave juga Tatsumi terpental. Tatsumi yang udah terkapar pun lalu membayangkan bulat si pemilik asli armor Inkushiro datang dan menyemangatinya. Membuat Tatsumi bisa kembali bangkit dan mengaktifkan armor Inkushiro, bahkan kali ini ia berhasil membuat Inkushiro berevolusi. Melihat itu, sang kaisar kembali menyerang Tatsumi, tapi si Tatsumi bisa menghindar dan akhirnya dengan telak kembali memukul perut Psychotazer. Psychotazer akhirnya bisa dikalahkan, tapi sialnya, si robot raksasa malah jatuh ke arah penduduk. Melihat itu, Tatsumi pun berkorban menahan laju jatuh si robot raksasa. Tatsumi pun akhirnya berhasil, tapi harga yang harus dibayar sangatlah mahal karena kemudian Tatsumi tewas dalam pelukan Akame. Death yang melihat kematian Tatsumi berkata jika Tatsumi mati karena ia lemah. Tapi kali ini ia tak mengerti karena hatinya terasa sakit melihat kematian pria yang dicintainya itu. Melihat Death seorang diri, para pasukan revolusi bermaksud menyerangnya. Tapi hanya dengan satu kali serangan, Death bisa membunuh mereka semua dan membuat lingkaran es yang mengelilingi dirinya bersama Akame. Death sengaja melakukan itu karena ia ingin berduel dengan Akame tanpa diganggu siapapun. Death mendominasi pertarungan, tapi Akame nggak kalah hebat dan bisa sesekali menyerang Death. Death dengan kekuatan esnya terus menyerang dan akhirnya ia bisa menjatuhkan Akame. Saat Akame akan ditusuk, ia bisa bangkit kembali dan malah menyayat lengannya menggunakan pedang Murasame. Racun Murasame mulai menyebar di sekujur tubuh Akame yang terlihat sangat kesakitan. Tapi tak lama, tanda racun Akame menghilang dan ia pun bisa berevolusi yang katanya itu adalah teknik rahasia dari pedang Murasame. Kecepatan dan kekuatan Akame menjadi meningkat membuat Death kesulitan. Bahkan tak lama akhirnya Akame berhasil menggores sedikit lengan sang jenderal. Walau hanya sedikit, racun Murasame dengan cepat menyebar di lengan Death, membuat Death harus merelakan untuk memotong satu lengannya sendiri. Death yang udah kehilangan satu lengan malah semakin semangat berduel dengan Akame. Sementara si Akame berkata kalau perubahan wujudnya tak akan bertahan lama. Dan dari itu ia harus segera menyelesaikan pertarungannya. Akame pun melancarkan serangan bertubi-tubi dan ternyata Death menunggu kesempatan Akame lengah. Hingga akhirnya ia mengeluarkan teknik rahasianya yang bisa menghentikan ruang dan waktu. Namun kejutan kembali terjadi karena saat Death akan membunuh Akame, ternyata yang ia tusuk hanyalah bayangannya. Sementara tubuh Akame yang asli bisa menghindar ke udara dan kemudian berhasil menebas tubuh sang jenderal terkuat.
Racun Murasame pun menyebar ke seluruh tubuh Esdet, dan ia yang sadar jika kematiannya tak bisa dihindari lagi, kemudian mendekati tubuh Tatsumi. Hingga akhirnya Esdet pun tewas bersama orang yang paling dicintainya. Scene kemudian berpindah pada si Perdana Menteri yang berhasil melarikan diri, tapi ternyata Leone udah menunggu untuk membunuhnya. Namun si Perdana Menteri kemudian mengeluarkan senjata kerajaannya berupa sebuah cincin yang bisa menghancurkan senjata kerajaan milik orang lain. Setelah itu, Leone yang kembali jadi manusia biasa ditembak oleh si Perdana Menteri. Walau menjadi manusia, Leone masih sanggup menjatuhkan sang menteri yang kemudian menghujaninya dengan peluru dari senapannya. Namun Leone terus memukuli wajah sang Perdana Menteri hingga akhirnya pria tua itu pun tewas. Malam harinya, semua penduduk merayakan runtuhnya kerajaan lama dan menyambut lahirnya kerajaan baru. Tanpa mereka sadari, di satu gang gelap Leone udah tewas akibat luka tembak yang parah di perutnya. Di akhir film, kita akan melihat eksekusi mati sang kaisar atas permintaannya sendiri, karena ia merasa gagal menjadi seorang pemimpin. Di tempat lain, desa Tatsumi diberikan banyak emas oleh kerajaan baru. Tanpa penduduk ketahui, Tatsumi, Sayo, dan juga Ieyasu udah tewas. Bahkan mereka berkata akan mengadakan pesta meriah untuk menyambut kepulangan Tatsumi dan kedua temannya itu. Sementara Akame dan Najenda akhirnya memilih jalan masing-masing. Najenda memilih untuk mengurus kerajaan baru, sedangkan Akame melanjutkan petualangannya, lalu film pun mamat. Oke, sekian ending dari Akame ga Kill. Semoga kalian terhibur. Karena videonya udah habis, gue Egon undur dan gak yakin movie pamit.